Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 MIPA 2 3, 4, 5, 6, dan 7. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran multimedia untuk 10 MIPA 2 dan informatika untuk 10 MIPA 3 sampai 7. Kebetulan materi hari ini sama, yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pertemuan 1, saya hanya baru membahas tentang prospek para tenaga ahli IT itu di masa yang akan datang. Ternyata prospeknya luar biasa, di mana hampir setiap bidang profesi pekerjaan itu membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang IT. Nah, dalam pertemuan tersebut saya sudah memberikan pretest kepada kalian, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan algoritma. Setelah saya baca, yang mungkin bisa dikatakan 99% jawabannya sudah betul. Jadi kalian sudah tahu dari referensi, mungkin dari internet. Jadi setidaknya untuk pembelajaran kali ini kita akan lebih memahaminya lagi. Ya, jadi saya ulangi, yang namanya algoritma itu adalah sebuah langkah logis untuk memecahkan suatu masalah. Dalam kehidupan sehari-hari kita punya banyak masalah. Nah, langkah-langkah untuk memecahkan masalah tersebut itu dinamakan dengan algoritma kalau dalam dunia komputer atau pemrograman. Tapi mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita nggak pernah nyebutnya itu adalah algoritma. Contoh, kita punya masalah bagaimana cara memasak air. Nah, maka kita cari algoritmanya. Mungkin algoritmanya kita sudah tahu semua. Yang pertama, siapkan wajan atau panci, kemudian siapkan juga airnya. Tuangkan air tersebut ke dalam panci. Panci yang sudah berisi air simpan di atas kompor. Nyalakan apinya. Tunggu sampai mendidih 100 derajat Celcius. Kita matikan kompornya. Maka air yang sudah kita masak, yang sudah matang lah, itu dinamakan dengan output. Maka langkah-langkah dari A sampai Z, dari yang pertama sampai terakhir, menjadikan air itu bisa layak diminum, itu dinamakan dengan langkah-langkah logis ya, atau biasa dalam dunia program itu dinamakan dengan algoritma. Nah, saya punya contoh. Di sini saya akan berikan 2 contoh biar kita lebih paham apa itu algoritma. Yang pertama, contohnya bagaimana kita menuangkan isi air dalam gelas A, atau memindahkanlah, ada 2 gelas, gelas A dan gelas B, dua-duanya berisi air tapi dengan warna yang berbeda. Bagaimana menukarkannya isi air tersebut, gelas A ke B, sebaliknya B ke A. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan berikan contoh bagaimana mengisi gelas yang memiliki volume 500 ml tapi ingin diisi sebanyak 400 ml. Tetapi tidak ada garis takarannya ya, kita tidak tahu tuh. Kemudian dikasih satu lagi gelasnya, gelas kecil yang memiliki volume 300 ml. Jadi bagaimana tuh caranya? Nanti kita akan bahas. Nah, untuk lebih jelasnya, saksikan contoh berikut ini. Baiklah, untuk contoh pertama, ada satu masalah yang harus kita pecahkan bersama-sama, yang harus kita pikirkan bagaimana langkahnya, atau seperti yang sudah saya katakan tadi, bagaimana untuk mencari algoritmanya. Nah, di sini ada gelas A yang berisi air yang berwarna merah, dan gelas B yang berisi air berwarna hijau. Bagaimana kita memindahkan gelas A atau isi gelas A pindah ke gelas B, sebaliknya yang air yang ada di gelas B itu pindah ke gelas A. Maka langkah yang pertama adalah kita harus menyiapkan satu gelas lagi sebagai penyimpanan sementara. Kita namakan saja ini adalah gelas C. Bagaimana langkahnya? Langkahnya adalah air yang ada di gelas B kita tuangkan ke gelas C. Nah, ini. Nah, gelas B sudah kosong ya. Kemudian air yang ada di gelas A kita tuangkan ke gelas B. Kemudian langkah terakhir adalah air yang disimpan sementara di gelas C kita tuangkan ke gelas A.
Nah, maka dengan langkah-langkah tersebut kita sudah bisa memecahkan masalah bagaimana cara memindahkan air yang ada di gelas A ke gelas B, sebaliknya air yang ada di gelas B ke gelas A. Kita sudah berpindah. Kalau tadi di gelas A berwarna merah, sekarang sudah berwarna hijau. Sebaliknya di gelas B sudah berwarna merah. Oke, ini contoh yang pertama. Selanjutnya kita saksikan contoh yang kedua. Baiklah anak-anakku, sekarang saya akan memberikan contoh permasalahan yang kedua. Nah, sekarang saya mungkin agak sedikit mundur ya, mohon maaf. Nah, saya punya dua gelas. Yang pertama gelas dengan volume 500 ml. Kita anggap saja ini 500 ml, walaupun kenyataannya mungkin tidak sebanyak itu. Yang kedua gelas dengan ukuran 300 ml. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengisi gelas ini sebanyak 400 ml. Sekali lagi 400 ml. Sedangkan ini kan jelas kalau kita isi penuh isinya 500 ml. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah ini gelas yang akan kita sebagai gunakan untuk pengisinya atau gayungnya ini ukurannya volumenya 300 ml. Jadi kita harus mencari langkah-langkah yang logis yang tepat untuk dapat mengisi gelas ini dengan air sebanyak 400 ml. Caranya, oke, kita ikuti saja. Yang pertama, ini sebagai pengisinya, kita ambil, ya kita full ya, kita ambil penuh. Berarti kalau penuh itu sebanyak 300 ml. Kita tuangkan ke gelas yang 500 ml. Oke. Nah, berarti di sini apa? Sudah ada air sebanyak 300 ml. Langkah selanjutnya adalah ambil lagi air sebanyak 300 ml lagi. Kemudian isikan lagi. Nah, isikan lagi sampai 500 ml ya, sampai penuh. Oke. Berarti tadi di sini sudah terisi 500 ml. Nah, sedang berarti sisa di sini tadi yang dari gelas ini dimasukkan sebanyak 200 ml. Berarti di sini tinggal tersisa sebanyak 100 ml di gelas ini. Yang ini, nih saya pegang ya. Selanjutnya yang gelas 500 ml ini isinya kita kembalikan lagi ke ember. Kemudian yang 100 ml ini, air 100 ml ini masukkan ke gelas 500 ml. Nah, kita sudah punya berapa? 100 ml air. Berarti tinggal kita tambah berapa? 300 ml air agar hasil yang kita inginkan yaitu sebanyak 400 ml tercapai atau terpenuhi. Oke, kita ambil saja. Nah, kita ambil 300 ml. Kita tuangkan semuanya. Iya. Kita lihat. Tidak penuh ya. Tadi 100 ml, barusan kita tambahkan 300 ml. Sekarang gelas ini sudah terisi dengan air sebanyak 400 ml. Nah, seperti itulah algoritmanya. Kalau kurang jelas, saya akan ulangi sekali lagi. Ambil air penuh sebanyak 300 ml, tuangkan ke gelas 500 ml. Berarti di sini masih sisa yang kosongnya berapa? 200 ml. Sekarang kita ambil lagi penuh. Gelas kecil ini kita isi penuh 300 ml, kita tuangkan seisinya, sekurangnya, kurang untuk memenuhi gelas ini, kurangnya berarti 200 ml. Nah, maka di sini sudah tersisa berapa? 100 ml. Kemudian gelas yang sudah terisi sebanyak 500 ml kita kembalikan ke gelas ini. Ingat, sekarang kita sudah punya 100 ml. Kita masukkan. Kemudian kita ambil lagi sebanyak 300 ml. Kita sudah punya 100, tambah 300 menjadi
400. Nah, maka langkah tersebut merupakan langkah logis yang disebut dengan algoritma. Itulah contoh yang kedua bagaimana kita ingin mengisi air yang 500 ml dengan isi 400 ml tapi dengan gelas yang 300 ml. Seperti itulah contohnya. Maka langkah-langkah tersebut dinamakan dengan algoritma. Nah, itulah dua contoh yang sudah saya jelaskan kepada kalian. Nah, jadi kalian sekarang insya Allah lebih paham apa itu algoritma. Jadi sekali lagi, algoritma itu sebuah langkah logis untuk memecahkan suatu masalah. Oh iya, sebelum saya tutup, sedikit masalah sejarah algoritma. Jadi algoritma itu berasal dari kata algorisme. Jadi dulu itu ada seorang penulis ahli matematika dari orang-orang Arab yang bernama dengan Al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi ini menciptakan rumus-rumus matematika mungkin ya. Nah, kemudian orang Barat ini menyebutnya itu dengan kata algoritma. Jadi gak bisa dia menyebutkan Al-Khwarizmi, maaf. Jadi orang Barat itu langsung pengucapannya, dialeknya yaitu algoritma. Nah, untuk di Indonesia sendiri sudah ada serapannya, kata serapan ya, yaitu menjadi kata algoritma. Di mana algoritma itu sudah kita jelaskan tadi adalah langkah untuk memecahkan suatu masalah. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sana saja materinya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kita selalu menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita kembali ke dalam kehidupan yang normal, terutama kita ingin sekolah ini bisa tatap muka secara penuh. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.